Ada warung di ujung gang dekat rumah kamu. Sudah buka 20 tahun. Pemiliknya tidak pernah iklan, tidak pernah punya aplikasi, tidak pernah punya modal besar. Tapi dia masih ada. Anaknya sudah sarjana, rumahnya sudah lunas, dan kamu tidak pernah bertanya kenapa. Hari ini kita bongkar sistemnya. 3 prinsip yang dijalankan pedagang Tionghoa selama ratusan tahun, dari warung kecil sampai ke perusahaan besar. Dan semuanya bisa kamu terapkan, mulai dari usaha sekecil apapun yang kamu punya sekarang. Kita hidup di budaya yang terobsesi dengan modal. Mau buka usaha, yang pertama ditanya, modalnya berapa? Dan itu yang membuat banyak orang tidak pernah mulai. Atau mulai, lalu berhenti ketika modalnya habis. Tapi coba perhatikan pedagang-pedagang Tionghoa yang bertahan puluhan tahun dengan usaha kecil. Toko kelontong di pinggir jalan, warung makan di gang sempit, kios kecil di pasar tradisional. Modal mereka tidak besar, lokasinya tidak selalu strategis, produknya tidak selalu unik. Tapi mereka bertahan, tumbuh pelan-pelan, dan di ujungnya sejahtera. Ada 3 prinsip di balik itu. 3 hal yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun, karena terlalu sederhana untuk dijadikan kurikulum. Prinsip pertama dan kedua soal uang, tapi prinsip ketiga tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Dan justru itu yang paling menentukan segalanya. Kita mulai dari yang pertama. Prinsip pertama, jangan pernah campur uang dagang dengan uang pribadi. Ini terdengar seperti aturan akuntansi yang membosankan, tapi ini adalah satu-satunya hal yang paling sering membedakan pedagang yang bertahan 20 tahun dengan yang gulung tikar di tahun kedua. Coba bayangkan skenario ini. Seorang ibu membuka warung nasi uduk di depan rumah. Modal awal 2 juta rupiah. Bulan pertama, omsetnya 3 juta rupiah. Dia senang. Lalu uang itu masuk ke dompet yang sama dengan uang belanja bulanan, uang sekolah anak, dan uang untuk bayar tagihan rumah. Bulan kedua, dia mau beli bahan baku. Uangnya sudah tidak ada. Tapi dia merasa tidak boros, karena semua pengeluarannya terasa perlu. Ini yang para pedagang Tionghoa sebut sebagai racun terbesar usaha kecil. Bukan modal yang kurang, bukan persaingan yang ketat, bukan lokasi yang tidak strategis, tapi ketidakmampuan memisahkan mana uang usaha dan mana uang keluarga. Dalam tradisi dagang Tionghoa, ada konsep yang disebut gongxi dan siren, secara harfiah milik perusahaan dan milik pribadi. 2 entitas yang berbeda, 2 rekening yang berbeda, 2 buku catatan yang berbeda, bahkan 2 dompet yang berbeda, sejak hari pertama usaha dibuka. Ini bukan karena mereka kaya, justru sebaliknya, ini yang membuat mereka menjadi kaya. Ketika uang usaha terpisah, kamu bisa melihat dengan jelas berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang tersisa untuk diputar lagi, dan berapa yang bisa kamu ambil sebagai gaji kamu sendiri. Ketika semuanya campur, kamu tidak bisa melihat apapun. Usaha kamu terasa jalan, padahal mungkin sedang merugi pelan tanpa kamu tahu. Cara menerapkannya hari ini tanpa butuh modal tambahan. Buka rekening kedua di bank yang sama dengan rekening kamu sekarang. Gratis, tidak butuh saldo minimum di kebanyakan bank digital. Beri nama rekening itu, nama usaha kamu, atau apapun yang membuatmu ingat. Semua pemasukan usaha masuk ke sana. Semua pengeluaran usaha keluar dari sana. Gaji kamu sendiri transfer dari rekening itu ke rekening pribadi dengan jumlah yang sudah kamu tetapkan di awal bulan. Sesederhana itu, dan efeknya akan kamu rasakan dalam 30 hari pertama. Tapi, pemisahan uang baru menyelesaikan setengah masalahnya. Ada satu kebiasaan lain yang membuat pedagang Tionghoa tidak pernah kehabisan modal, bahkan di bulan yang sepi sekalipun. Dan ini yang hampir tidak pernah diajarkan di kelas kewirausahaan manapun. Prinsip kedua, jangan hitung omset, hitung untung bersih. Ini perbedaan yang terdengar teknis, tapi efeknya sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Kamu pernah dengar orang bilang, warung saya sehari bisa dapat 500.000. 500.000 sehari terdengar bagus, tapi itu omset, bukan untung. Dari 500.000 itu, ada biaya bahan baku, ada biaya gas atau listrik, ada biaya kemasan dan alat sekali pakai, ada biaya sewa tempat atau cicilan gerobak, ada biaya tenaga, termasuk waktu kamu sendiri, ada penyusutan peralatan, ada biaya tak terduga yang selalu muncul. Setelah semua itu dikurangi, berapa yang benar-benar tersisa? Mari kita hitung bersama.
Warung nasi uduk dengan omset 500.000 per hari. Bahan baku, estimasi 50% dari omset, 250.000. Gas dan listrik, 20.000 per hari. Biaya kemasan dan alat sekali pakai, 10.000 per hari. Cicilan gerobak atau sewa tempat 200.000 per bulan dibagi 30 hari, sekitar 7.000 per hari. Sisa bersih 213.000 per hari, bukan 500.000, 213.000. Masih terdengar oke, tapi belum dihitung waktu kamu. Kalau kamu kerja 12 jam per hari untuk warung itu, upah per jam kamu sekitar Rp18.000. Lebih rendah dari upah pembantu rumah tangga di banyak kota. Bukan berarti usahanya tidak layak, tapi ini adalah angka yang harus kamu tahu, bukan angka yang diasumsikan. Pedagang Tionghoa yang bertahan lama selalu tahu 3 angka ini dengan tepat. 1. HPP, harga pokok penjualan. Berapa total biaya untuk menghasilkan 1 unit produk atau 1 hari berjualan. 2. Margin bersih. Berapa persen yang tersisa setelah semua biaya dikurangi. 3. Break-even point. Berapa omset minimum yang harus dicapai agar tidak rugi hari itu. 3 angka ini bukan untuk akuntan. Ini untuk siapapun yang mau usahanya tidak hanya terasa jalan, tapi benar-benar menghasilkan. Cara paling sederhana untuk mulai, ambil buku tulis kosong. Tulis semua yang kamu keluarkan untuk bisa berjualan hari ini. Jumlahkan. Itu HPP kamu. Kurangi dari omset hari itu. Sisanya adalah margin bersih kamu. Lakukan 7 hari berturut-turut. Kamu akan melihat pola yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. 2 prinsip sudah. Keduanya tentang uang. Sekarang, prinsip ketiga, yang tidak ada hubungannya dengan uang, yang justru membuat 2 prinsip sebelumnya bisa berjalan atau gagal total meski sudah diterapkan dengan benar. Prinsip ketiga. Satu kata dalam bahasa Cina yang tidak punya padanan sempurna dalam bahasa manapun. Guanxi. Secara harfiah, artinya hubungan. Tapi guanxi bukan sekedar hubungan biasa. Guanxi adalah jaringan kepercayaan yang dibangun pelan, melalui kebaikan kecil yang diberikan tanpa mengharapkan balasan langsung, melalui komitmen yang selalu ditepati, melalui konsistensi yang tidak pernah goyah meski tidak ada yang melihat. Dan dalam dunia dagang Tionghoa, guanxi bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dia hanya bisa dibangun, pelan, konsisten, selama bertahun-tahun. Perhatikan warung yang bertahan 20 tahun itu lagi. Kenapa pelanggannya tidak pindah ke minimarket yang lebih bersih, lebih dingin, dan kadang lebih murah? Karena di warung itu, pemiliknya tahu nama anak-anak mereka. Tahu siapa yang lagi sakit. Tahu siapa yang lagi susah dan boleh bayar nanti. Tahu siapa yang ulang tahun bulan ini dan mau dikasih jajanan kecil tanpa diminta. Ini bukan strategi pemasaran. Ini bukan taktik untuk mengikat pelanggan. Ini cara hidup yang sudah dijalankan selama puluhan tahun, sampai tidak terasa seperti strategi sama sekali. Sudah jadi karakter. Di dunia bisnis modern, kita menyebut ini dengan banyak nama. Customer relationship, brand loyalty, community building. Tapi pedagang Tionghoa melakukannya jauh sebelum istilah-istilah itu ada. Bukan karena baca buku marketing, tapi karena itu adalah inti dari cara mereka memandang hubungan manusia. Ada filosofi Konfusius yang mendasari ini. Perlakukan orang lain bukan sebagai alat untuk mencapai tujuanmu, tapi sebagai tujuan itu sendiri. Dan ketika kamu memperlakukan pelanggan, pemasok dan tetangga sebagai bagian dari lingkaran hidup kamu, bukan sekedar transaksi, mereka akan memilih kamu bahkan ketika ada pilihan yang lebih murah. Mereka akan membela kamu bahkan ketika kamu membuat kesalahan. Mereka akan memberitahu orang lain tentang kamu tanpa kamu minta. Ini adalah iklan paling kuat yang pernah ada, dan harganya Rp0. 3 prinsip sudah kita kenal, tapi ada satu pertanyaan yang hampir pasti sudah ada di pikiranmu, dan jawabannya akan mengejutkan banyak orang. Kenapa prinsip-prinsip ini tidak diajarkan secara luas? Jawaban jujurnya, karena pengetahuan ini tidak pernah ditulis dalam buku. Dia diturunkan dari orang tua ke anak, dari kakek ke cucu, dari pemilik toko ke penerusnya, sambil bekerja bersama, sambil menghitung uang di meja kasir, sambil menata barang di rak toko pada pagi sebelum buka. Ini bukan rahasia yang sengaja disembunyikan.
Ini adalah kebijaksanaan yang hidup dalam praktik, bukan dalam teori. Dan karena tidak pernah ditulis, dia tidak pernah masuk ke kurikulum sekolah, tidak masuk ke buku teks kewirausahaan, tidak masuk ke seminar bisnis yang kamu bayar jutaan rupiah untuk hadir. Tapi kabar baiknya, prinsip-prinsip ini tidak eksklusif untuk satu etnis atau latar belakang. Siapapun yang mau menerapkannya bisa mendapat hasilnya. Karena pada dasarnya, ketiga prinsip ini bukan tentang cara dagang orang Cina. Ini tentang cara manusia yang berakal sehat mengelola uang, mengelola usaha, dan mengelola hubungan. Orang Cina hanya mendokumentasikannya lebih lama dan mewariskannya lebih konsisten. Jadi pertanyaannya bukan, apakah saya bisa menerapkan ini? Pertanyaannya adalah, dari mana saya mulai? 3 langkah konkret, 1 per prinsip. Untuk prinsip pertama, pisahkan uang. Kalau kamu sudah punya usaha, buka rekening kedua hari ini. Transfer semua saldo usaha yang ada ke sana, mulai dari nol yang terpisah. Kalau kamu belum punya usaha, pisahkan sumber penghasilan kamu sekarang. Gaji utama ke satu rekening, penghasilan sampingan apapun ke rekening terpisah. Biasakan otak kamu berpikir dalam 2 kantong sejak sekarang. 1 hari, 1 tindakan, rekening kedua. Untuk prinsip kedua, hitung untung bersih. Kalau kamu sudah punya usaha, ambil catatan pengeluaran usaha bulan lalu. Jumlahkan semua biaya, bandingkan dengan omset. Hitung margin bersih kamu. Pertama kali mungkin hasilnya mengejutkan, dan itu bagus. Lebih baik mengejutkan sekarang daripada menyesal nanti. Kalau kamu belum punya usaha, latih kebiasaan ini di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu beli sesuatu untuk dijual kembali, hitung sampai ke ongkos kirim, waktu dan tenaga kamu, bukan hanya harga beli dan harga jual. 1 minggu, 7 hari catatan, 1 angka margin bersih yang jujur. Untuk prinsip ketiga, mulai bangun guanxi. Ini yang paling mudah dimulai, tapi paling lama hasilnya. Hari ini, hubungi 1 orang yang sudah lama tidak kamu hubungi, bukan untuk minta sesuatu, bukan untuk jual sesuatu. Hanya untuk tanya kabar dan benar-benar mendengarkan jawabannya. 1 pesan, 1 orang, 1 hubungan yang dihangatkan kembali. Lakukan ini setiap minggu, 1 orang per minggu. 52 orang dalam setahun. 52 orang yang ingat bahwa kamu peduli. Itu jaringan guanxi yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibangun dengan waktu dan perhatian. Kita kembali ke warung di ujung gang itu. Sekarang kamu sudah tahu kenapa dia masih ada. Pemiliknya memisahkan uang dagang dari uang keluarga sejak hari pertama, bukan karena dia baca buku akuntansi, tapi karena ibunya mengajarkan itu, sambil bilang, jangan pernah makan modal sendiri. Dia tahu berapa HPP setiap menu yang dijual, sampai ke harga 1 lembar daun pisang untuk pembungkus. Bukan karena dia lulusan manajemen, tapi karena bapaknya mengajarkan itu setiap malam saat menghitung pemasukan hari itu. Dan pelanggannya tidak pindah ke minimarket, karena dia tahu nama anak-anak mereka, tahu siapa yang sedang susah, tahu siapa yang perlu dibantu dulu, bayar belakangan. 3 prinsip, 20 tahun, 1 warung kecil yang masih ada, sementara banyak yang lebih besar sudah tidak ada. Ini bukan soal modal, tidak pernah soal modal. Ini soal sistem. Sistem yang sederhana, konsisten, dan diwariskan turun-temurun. Bukan lewat buku, tapi lewat contoh. 3 prinsip pedagang Tionghoa yang bertahan ratusan tahun. Pisahkan uang dagang dari uang pribadi sejak hari pertama. Hitung untung bersih, bukan omset. Karena angka yang terlihat bagus sering menyembunyikan kenyataan yang berbeda. Bangun guanxi, jaringan kepercayaan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dibangun 1 hubungan dalam 1 waktu. Kamu tidak harus punya warung untuk menerapkan ini. Kamu tidak harus punya usaha yang sudah jalan. Prinsip pertama berlaku untuk siapapun yang punya penghasilan. Prinsip kedua berlaku untuk siapapun yang ingin tahu kemana uangnya pergi. Dan prinsip ketiga berlaku untuk setiap manusia yang hidup di antara manusia lain. Yang membuat pedagang Tionghoa bertahan bukan etnis mereka, bukan keberuntungan mereka, bukan koneksi atau modal yang diwariskan. Yang membuat mereka bertahan adalah konsistensi dalam menjalankan hal-hal kecil yang benar,
setiap hari selama bertahun-tahun, tanpa menunggu kondisi yang sempurna. Dan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka. Itu sesuatu yang bisa kamu mulai hari ini dari kondisi yang sekarang ada. Dari 3 prinsip tadi, mana yang paling relevan untuk situasi kamu sekarang? Pisah uang, hitung untung bersih, atau mulai bangun guangxi? Tulis di komentar. Atau kalau kamu punya pengalaman sendiri dengan usaha kecil, ceritakan juga. Saya baca semua yang masuk. Dan kalau ada orang di sekitar kamu yang sedang merintis usaha kecil, share video ini ke mereka. Bukan karena mereka harus mengikuti cara ini, tapi karena kadang kita butuh diingatkan bahwa sistem yang benar lebih kuat dari modal yang besar. Sampai jumpa lagi.